Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang terus mendukung channel ini. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit ya tahapan atau proses yang diperlukan dalam sketsa. Oke. Jadi sketsa itu sketsa ini dia ada beberapa cara yang diperlukan. Itu yang pertama misalnya dari garis, itu utamanya garis ya sebenarnya ya. Jadi dari garis ini udah sebenarnya titik sih, cuma kita kan itu awal kali kita akan mulai aja dari titik menjadi garis, dari garis menjadi bidang, dari bidang menjadi ruang. Ruang ini perbedaan dengan bidang. Yang menjadi ruang dia udah menjadi 3 dimensi. Kedudukan bidang ini 2 dimensi, ya kan? Nah, jadi dari garis ini nanti turunnya menjadi ada 2 lagi. Nah, dari garis ini setelah kita tahu dalam sketsa itu garis, jadi ada sudut pandang. Sudut pandang apa? Sudut pandang. Nah, dari sudut pandang ini ada 3. Mata normal, itu manusia kita ya, jadi pandangan manusia. Kemudian mata cacing, nah ini dari bawah biar mudah dipahami aja. Kemudian mata burung, dari atas. Nah, dari sudut pandang kita kan mulai dari garis, kemudian sudut pandang. Nah, yang ketiga ini titik hilang. Apa fungsi titik hilang ini? Untuk mendapatkan yang keempat. Apa nomor 4? Perspektif. Nah, jadi sudut pandang titik hilang ini juga ada 3. Ini paling dasar yang yang ini kita sering gunakan ya dalam sketsa ya. Titik hilang, titik hilang 1, titik hilang 2, titik hilang 3. Ya. Jadi di antara titik hilang ini yang paling sering digunakan mau itu interior ataupun eksterior 2 ini. Titik hilang 1 dan titik hilang 2. Nah, ini dia nih. Ini yang paling sering digunakan. Kalau untuk titik hilang 3 ada juga, tapi dia tergantung sih suasana. Misalnya kalau misalnya dari atas ataupun ada ruang-ruang tertentu bisa dilihat untuk menggunakan titik hilang 3. Nah, dari garis sudut pandang titik hilang baru lahirnya dia perspektif. Karena kenapa? Perspektif ini, dari perspektif ini ya, untuk semuanya ini berkaitan nih. Supaya lahir ini jadi dari titik hilang ini nanti juga lahirnya, sebenarnya ini perspektifnya nomor 5 ya, ini nomor 4. Apa itu? Itu adalah skala. Nah, skala itu atau disebut dengan proporsi. Baru larinya ke perspektif. Nah, sebagus apapun kita buat sketsa, kalau skala atau proporsinya nggak dapat, itu akan jelek, distorsi nanti jadinya. Jadi bangunannya ada yang miring ke samping, atau perbandingan antara manusia dengan bangunan tidak sesuai, perbandingan antara pohon manusia dan juga bangunan tidak sesuai. Jadi ini skala proporsi ini sangat menentukan dalam sketsa ya. Nah, jadi untuk semua ini tahapan-tahapan yang paling dibutuhkan. Nah, terakhir yang enam apa? Rendering. Atau gelap terang. Atau pencahayaan.
Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu baru menjadi baru dia jadi sketsa. Oke, tahapannya udah tahu? Nah, jadi setelah semua ini, sekarang coba kita lihat dari objeknya ya. Ini udah saya print. Ini bangunan. Ini rumah nih sebenarnya, tempat tinggal, ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih. Yang dibilang dengan mata burung, kalau sudut manusia, sudut pandangan manusia itu di atas mata normal itu. Nah, ini kan ini mata normal nih. Mata normal itu mata manusia ya. Di sini mata normal nih. Kita anggap segini. Yang tengah ini itu mata normal. Nah, kalau di atas mata normal, ya, objek di atas mata normal, kita lihat dari atas itu namanya mata burung. Ya, kalau kita lihat dari sini. Mata burung. Dan sebaliknya, kalau kita lihat dari bawah, ya dari bawah, garis normal ini di bawah, di bawah mata normal, berarti itu mata cacing. Mata cacing. Itu harus dipahami. Ya. Dan ini mata normal. Ini garis normal, ini mata manusia. Nah, selanjutnya apa? Lihat dulu garis vertikal. Ya, garis vertikalnya yang mana? Nah, ini dulu. Ini kan ada sudutnya nih. Ini kan ada sudutnya. Di sini ada sudutnya. Ini ada sudutnya sini juga di sana. Nah, yang mana? Sekarang garis tertinggi yang mana kita lihat? Kalau misalnya ini bangunannya kita bagi dua, ini dia sendiri dan ini jadi sendiri. Kalau kita ambil yang sebelah sini, ya, yang kotak ini jadi garis tertinggi. Kenapa saya bilang garis tertinggi? Karena kan ini ada titik hilang. Titik hilang ini mana? Di luar kertas. Titik hilang. Ini dia sini nih. Set. Ini kan gini nih. Keluar garis kertas. Dan ini ke titik hilang juga. Ini titik hilang. Kan jadi kotak. Ya. Ini garis tinggi yang mana? Ini dia. Ini paling dekat dengan kita. Nah, dari sini. Sana titik hilang. Sana titik hilang. Jadi kalau kita buat, pertama tadi kan garis vertikal. Oh, garis normal. Ini mata manusia. Mata manusia. Ya kan? Kemudian kita ambil, kalau misalnya tadi blok ini, ya, kita ambil dari sini satu, kita bagi-bagi dulu. Kita lihat. Oke. Kita ambil sama sini. 1 2 3. Kemudian ada 4 5 6. Kan ini garisnya. Berarti ada 6 kan? Kalau kita hitung ini 1 2 3 4 5 6. Kalau di sini 1, ini 1 nih. Kemudian 2 3 4 5 6. Ya, ada 6. Nah, sekarang mana? Kita lihat, ini kan ada titik hilang. Sini satu titik hilang dan sini ada satu titik hilang. Kita ambil titik hilang misalnya di sini. Di sini kita ambil. Udah. Ini kita ambil dulu titik hilang. 1. Berarti kan titik hilang di luar. Di luar kertas kan? 1. Kita ambil lagi di sini. Ini kalau misalnya titik hilang sana. Nah, 2. Ini udah jadi nih, 1. Kemudian kita ambil titik hilang sana. Ini kan punya titik hilang. Kalau misalnya ini garis tertinggi, kita bagi aja dari sini ke sana, ini A. Dari batas ini ke sana, ini B. Ya. Yang ini kan punya si B nih, titik garisnya, titik hilangnya.
Nah, titik hilang ke si B sana. Ini juga sama. Nah, ke titik hilang si B. Ini kan udah dapat nih. Objeknya udah dapat satu. Kemudian mana? Ini kita ambil lagi. Ini punya titik hilang si A. Ini kan dasarnya punya titik hilang si A nih. Ini ke titik hilang A yang di luar garis. Ini punya titik hilang A. Ini titik hilang B. Ini titik hilang B. Titik hilang B. Titik hilang B. Nah, sekarang kita buat coba. Kita tes. Kita lihat dari sini. Nah, kita ambil ikutin nih. Titik hilang sana. Titik hilang sana. Ini titik hilang sana. Ya kan? Ini sampai sini karena ini batas akhir. Nah, ini sekarang kita ambil yang titik hilang B, ini B nih. Titik hilang B. Kan sampai sini nih. Ini kan udah dapat nih bentukan. Ya kan? Kemudian apa? Kemudian kita cari dari garis titik hilang ini. Kalau misalnya untuk pemula, ini titik-titik nih dibuat aja nih. Ini kan ada garis potong nih, tarik sini. Ini, nah ini. Ini kan udah dapat nih garis atap. Kemudian dari atas nih, kita ambil kalau misalnya dari sini. Ini saya buat cepat aja ya. Nanti baru saya bahas kayak mana caranya. Nah, ini dari sini habis. Kemudian ini habis. Ini titik hilang B. Nah, kemudian ini agak merah sini sedikit. Dan ini ambil ke titik hilang A. Ini kan udah jadi nih. Baru dari sini ini kan udah dapat titik hilang. Kita bagi. Misalnya di sini ada pintu. Ini kita lihat. Di sini kan ada pintu nih. Ini ke titik hilang B. Di sana, ini titik hilang B. Yang ini ke titik hilang A. Nah, ini kita tinggal bagi. 1, 2, 3, nah kayak gini nih. Ya kan? Ini kan sama nih. Ini sama. Hilang B. Hilang B. Ini kan ada apa nih? Ini kan semua larinya ke titik hilang. Ini larinya ke titik hilang A. Ini yang ini larinya ke titik hilang B.
Ini dia nih. Ini kira-kira ini kan hanya sekitar beberapa menit tadi. Nah, ini kita lihat. Ya. Jadi yang terakhir itu apa? Kita yang terakhir itu untuk ngerender. Misalnya ngerender apa? Ini sini kan untuk jendela. Ini kan jendela nih. Nah, di sini nih kan ada kusen nih. Di sini mainnya gelap terang. Nah, ini. Jadi usahakan dari gelap dulu, agak jarang, kemudian ke gelap lagi. Gelap, ini renggang. Kayak inilah jendela. Ini hanya karena untuk proporsi aja. Ingat, yang proporsi itu, ini skala kan skala manusia nih. Kalau misalnya kita ambil dari sini, ya kan? Kalau misalnya kita buat ini manusianya di sini. Kurang lebih kayak gini. Kita buat manusianya. Skala manusianya. Kalau mau buat dekat, berarti buat besar aja. Kecil, anak-anak di sini, buat kayak gini. Nah, intinya ini garis nih, ini sebagai acuan nih, ya, sebagai acuan mata normal manusia. Jadi skalanya itu harus disesuaikan. Jangan nanti ini garis normal kita buat manusianya sampai sebesar ini, kan nggak proporsi kan, nggak proporsi. Makanya ini sebagai acuan. Habis itu melihat, nah dasarnya itu kalian lihat, tarik dulu itu garis vertikal. Begitu udah dapat garis 1 2 3 4 5 6 tadi, baru kalian lanjut dengan garis horizontal. Saya anggap aja ini 1, ya kan, ini garis ini 2, kemudian ini 3, sini 4. Atasnya gitu juga sama aja, ini kan ikutin arahnya. Jadi kalau kita buat kartu apa namanya, nah seperti inilah. Nah ini dia. Nah kan, ini kan udah saya buat detail nih. Ini agak detail ya saya buat. Jadi coba kita lihat dekat. Nah, kan udah lumayan detail nih. Ini sketsa ini sekitar 30 hampir 40 menitan sih. Nah ini dia aslinya. Nah ini dia. Jadi buat kawan-kawan silahkan mencoba. Ingat ya, ingat tahapan-tahapan yang tadi saya bilang. Yang pertama itu mana dia tadi yang kita buat? Ini dia. Oke. Nah ya, garis yang tadi saya bilang, garis ya, garis dari garis ini. Kemudian tahapan-tahapannya ada sudut pandang. Saya mengambil mata normal ya, mata manusia. Ini yang garis mata manusia. Jadi kalau misalnya mata cacing nanti dia di bawah garis normal, dan kebalikan untuk mata burung itu di atas garis normal. Nah, kemudian dari itu kita lanjut ke titik hilang. Saya mengambil 2 titik hilang. Jadi 1 titik hilang di sini, 2 titik hilang itu di garis kertas, di luar kertasnya. Nah, ini dia nih titik hilang.
1 dan 2 atau A dengan B ya. Kemudian perspektif. Nah, jadi setelah kita lihat dari sudut pandang, kita menggunakan titik hilang, itu baru lahirnya nanti skala. Nah, dari skala itu makanya kita buat dengan garis gini. Ini nggak apa-apa sebenarnya, kalau sketsa itu biarin aja. Tapi nanti tipis aja. Ini kan karena pakai spidol ya. Nah, jadi dari garis sudut pandang itu kita bisa dapat skala proporsi. Nah, ini kan proporsi manusia dengan bangunan. Setelah proporsi ini baru dapat kita lihat ini, oh perspektif. Perspektif berarti udah ada, itu namanya Aladin kalau misalnya di ruang dalam. Aladin itu alas, atap, dinding. Kalau ini kan udah ada sisi kiri dengan sisi kanan. Kalau misalnya kita ambil dari blok A dan blok B, kita bagi dua. Ini ada sisi kiri, ada sisi kanan. Ini ada sisi kiri dan ini ada sisi kanan. Makanya itu dibilang dengan perspektif, ya. Dan yang terakhir itu render. Di sini saya nggak ngerender, saya hanya buat untuk full itu di sini udah. Saya dari badannya udah semuanya udah dapat. Kalau untuk full rendernya ini dia. Ya. Full rendernya ini dia. Jadi setidaknya udah kelihatan lah mana gelap terangnya. Oke kawan-kawan, ini aja. Terima kasih buat semuanya. Apabila ada masukan ataupun saran ataupun yang mau ditanyakan, silahkan via ya dibalas. Nanti saya upload yang selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau request, silahkan juga. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.